Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, perkenalkan kami di sini ingin menjelaskan mengenai dataset kami untuk menyelesaikan daripada ETS kami Statcom yang menggunakan studi kasus yakni Steam Game Dataset tentang rekomendasi, positif review, negatif review, dan keseluruhannya. Seperti itu. Ya. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Avan Andreas Wijaya dengan NPM 2408101169 dan teman saya dengan Nabil Haidar Zaki Hermawan dengan NPM saya 240810101065. Oke, mungkin langsung saja kita beralih ke datasetnya. Belum, Bos. Oh iya. Baik. Oke. Kita mulai dari data pertama dulu ya. Ya, data mentah dulu. Dari data mentah terlebih dahulu, silakan. Baik. Data mentah kami di sini ini masih belum diolah. Ini adalah kumpulan data set list game Steam dari data terbarunya di Maret 2025, di mana di sini ada ratusan ribu game yang dimasukkan lengkap dengan tanggal rilisnya, umur minimal yang bisa dimainkan, harga gamenya, harga DLC-nya jika ada, skor penilaian Metacritic, rekomendasi dari orang-orang, lalu developernya siapa, publisher gamenya siapa, kita masuk ke kategori game apa, genrenya apa, jumlah positif reviewnya, negatif reviewnya, kemudian estimasi kepemilikan dari gamenya, kemudian juga rata-rata waktu orang memainkan gamenya, dan juga nilai median orang memainkan gamenya, serta waktu tertinggi orang login game itu di waktu yang bersamaan, serta juga ada jumlah total review dan juga jumlah review terbaru di bulan Maret itu sendiri, serta ada persentasenya juga. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke data yang sudah diolah menjadi 3000 data. Di sini mungkin bisa dilihat dulu kalau sudah mencapai 3000 ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk data yang 3000 sendiri, di sini ada yang kayak hijau-hijau ini. Nah, ini yang hijau-hijau ini artinya data yang kita akan olah atau data yang akan kita eksekusi ya. Yang akan digunakan, kolom ya, yang digunakan. Kolom yang akan kita digunakan. Jadi yang kolom yang akan kami gunakan yaitu yang bagian rekomendasi, lalu positif review, negatif review, dan jumlah total reviewnya. Lalu kami juga memilah-milah data mana yang sekiranya tidak bisa kami gunakan karena memiliki nilai value yang sangat jomplang sekali. Di sini seperti contohnya ada, kita beri label warna merah, mungkin agak sedikit jauh ya. Dia itu sudah kita tandai di sebelah sini kayaknya, Valen. Oh, mungkin. Atau mungkin kita bisa langsung di ini aja kali ya. Apa namanya? Kita ini dulu kali ya, urutkan dulu mungkin. Kita urutkan. Nah, di sini tuh ada, kemarin kita sudah bikin, sudah kita ini. Udah dibersihkan ya? Kayaknya sudah dibersihkan. Ya, jadi di sini seharusnya sudah ada data yang kita bersihkan gitu, yang sudah kita tandai. Namun di sini sudah kami bersihkan, yaitu karena memiliki nilai rentang yang terlalu jauh, jadi terlalu jelek untuk nanti ketika diolah. Mungkin langsung saja kita bisa lihat di sini 4 kolom yang sudah di cleaning ya. Nah, di sini hanya menyisakan 4 data bukan nama istilahnya itu data, pokoknya data yang tidak saling terkait, kemudian data yang masing-masing ini berkaitan ke satu kolom, yaitu nama. Di sini ada nama gamenya, contohnya di sini Counter Strike 2 itu memiliki, dia berkaitan dengan recommendation, positive review, negative review, dan review total. Namun tidak saling berkaitan. Saya lupa namanya apa ya. Di sini juga sudah kita pilih data-datanya menjadi totalnya itu hanya 2924. Jadi dari 3000 data
ada sekitar 76 data yang kita eliminasi karena memiliki nilai yang sangat jelek untuk diolah. Mungkin langsung ke sheet yang selanjutnya, yaitu statistiknya. Di sini dari tiap kolomnya kami sudah menentukan seperti meannya atau rata-rata, median, modus, varian, dan simpangan bakunya sendiri. Untuk bisa teman-teman lihat di sini. Untuk rekomendasi, by the way jumlah datanya ada 2924 ya. Untuk meannya sendiri sekitar 27.000 sekian, lalu untuk mediannya itu ada 7.167, lalu modusnya sendiri ada 4.067. 2467. Terima kasih. Untuk variannya sendiri ya bisa dibaca ya. Iya, ini 1310091280 ini nggak tahu gimana cara baca. Ya. Lalu untuk simpangan bakunya sendiri ada 117.941 sekian, 0,05. Ya. Nah, di sini kami menggunakan dua perbandingan rumus. Yang pertama ini menggunakan rumus Excel-nya langsung, lalu menggunakan rumus matematikanya itu sendiri. Untuk rumus Excel-nya di sini kita menggunakan yang mean, untuk recommendation menggunakan average. Kemudian untuk matematika kita menggunakan sum terus dibagi count. Jadi sum dari yang ini nih di sum semua, lalu dibagi dengan jumlah count-nya, jumlah berapa banyak datanya. Lalu berikutnya ada untuk median, ini mencari dengan median. Kemudian untuk rumus matematikanya kita menggunakan indeks, lalu mencari keseluruhan data, lalu dijumlahkan dengan ini. Mungkin ada sedikit kekeliruan sedikit ya, tidak benar-benar sama, tapi secara rumus matematika untuk diaplikasikan di Excel seperti ini. Rumusnya itu seharusnya seperti ini. Tapi memang untuk nilainya sendiri sepertinya menyimpang, tapi menyimpangnya tidak begitu jauh. Ini untuk yang di kolom recommendation. Mungkin untuk rumus-rumusnya yang rumus-rumusnya tadi sudah kami terapkan juga di kolom-kolom yang lain ya, seperti positive review, negative review, dan review total. Mungkin langsung saja ke normalisasi. Oke. Di bagian normalisasi ini kita mengubah nilai dari datanya itu menjadi, yaitu ada di sini sebelum normalisasi datanya itu seperti ini, masih dengan angka waktu dia masih data mentah. Lalu saat dinormalisasi dia menjadi 1 dan 0, yaitu normalisasi 1 0, kemudian ada normalisasi 0,000 dan juga 1,000, 3 angka di belakang koma. Nah, untuk yang 0 dan 1 ini menggunakan rumus seperti ini ya, B3 min dan sekian. Ini untuk recommendation. Kemudian ini yang positive review, negative review, dan yang review total. Pembedanya hanya di kolom yang digunakan di sini ya, di selected kolom dari yang mau kita pakai, misalnya review total dari yang baris ketiga sampai ke baris yang paling bawah. Begitu juga untuk kolom yang lainnya. Lalu untuk yang normalisasi 0,00 ini seperti ini rumusnya, dan pengaplikasiannya juga sama seperti di yang normalisasi 0,1. Lalu hasilnya akan seperti ini. Untuk bisa memunculkan hasil seperti ini kita sebenarnya menggunakan metodenya itu, ini kan ada tambah angka desimal. Nah, awalnya itu jumlahnya sebanyak ini, terus kita sederhanakan menjadi hanya 3 angka belakang koma. Untuk yang seperti contoh di sini PUBG Battleground ya, ini sebenarnya dia nominal di belakangnya sebanyak itu. Namun kami sederhanakan 3 angka di belakang komanya menjadi seperti 393. Berlaku juga untuk yang 0 dan 1. Itu sebenarnya dia di belakang komanya seperti ini gitu. Lalu kita sederhanakan, kita normalisasikan maksudnya. Mungkin bisa kita lanjut di bagian disfrag. Oke. Untuk disfragnya sendiri ya. Nah, ini kan data sudah dinormalisasikan. Nah, langsung kita buat tabel seperti ini. Nilai nolnya itu sekitar 2923 dan yang bernilai 1 hanya 1. Dan ini untuk frekuensi relatifnya dalam bentuk persen, yaitu untuk nilai nolnya sendiri ada 99,97%, sedangkan untuk yang nilai 1 hanya berkisaran 0,03%. Itu untuk yang kolom recommendation ya. Ya, untuk positive review sama seperti recommendation. Lalu untuk yang negative review beda, cuman selisih 1 aja di sini, kayak
Untuk frekuensinya yang di 0 ada 2922, lalu frekuensinya yang nilai 1 hanya ada 2. Lalu untuk frekuensinya sendiri relatif dalam bentuk persen yaitu 99,93% untuk nilai 0, lalu untuk nilai satunya ada 0,07%. Untuk review totalnya sendiri sama seperti rekomendasi sama positive review. Nah, ini berikut adalah diagram batang ya daripada tabel-tabel yang sudah kami buat. Lalu di sebelah kanannya lagi ada untuk tabel yang normalisasi 0,00 dan 1,00 yang 3 angka belakang koma. Nah, di sini kami menggunakan jumlah kelasnya di sini ada 1 sampai 10 dengan batas bawah kelas pertama ada di 0,00 dan batas atasnya di 0,1. Intinya dia ada di setiap interval 1,0. 0,1. Iya, 0,1. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk yang recommendation di nilai 1 itu dia memiliki frekuensi 2903, lalu disusul dengan 14 4 1 1 0 0 0 0 lalu 1. Jadi yang berjumlah di rentang 0,9 sampai 1,0 itu hanya ada satu data. Lalu ini untuk frekuensi relatifnya. Kemudian ini juga yang positive review, di sini ada di nilai awalnya 2910, kemudian diikuti dengan 11, 2, 0 sampai di nilai 10 itu 1. Lalu untuk yang negatif review itu ada 2910 ya, diikuti dengan 2, 3, 1, lalu selanjutnya 0 sampai di sini ada 2 untuk yang nilai 10-nya. Dengan ini adalah frekuensi relatifnya. Lalu berikutnya ada negative review. Maaf, ini salah nama, ini harusnya total review. Mungkin bisa ya, ini intinya yang total review, salah nama ini. Review total. Nah, di review total ini untuk yang nilai pertama itu ada di 2915, lalu diikuti dengan 5, lalu 3, lalu 0 0 0 0 dan kemudian di nilai 10-nya ada 1 saja frekuensinya. Lalu di sini untuk frekuensi relatifnya. Kemudian di sini ada juga diagram batang dari tabel-tabel ini, tabel di frekuensi ini seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa masuk ke frekuensi kumulatif dan relatif. Oke. Nah, di sini. Nah, ini tadi apa tadi? Frekuensi kumulatif dan relatif ya. Ya. Nah, ini yang data yang sudah dinormalisasi kami masukkan ke tabel rekomendasi yang bagian frekuensi kumulatif dan relatifnya. Oke, untuk tabel yang pertama tabel rekomendasi nilai nolnya tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di sheets yang sebelumnya, bahwasanya frekuensi dari nilai 0 adalah 2923, sedangkan nilai satunya di sini hanya ada 1. Lalu ini dijumlahkan ya. Ini itu adalah diagram disfrek kumulatif ya. Kumulatif yang dimana ini merupakan batas atasnya gitu. Betul. Jadi batas atasnya, kemudian ini yang batas bawah dari yang nilai 0. Kemudian di sini yang batas atas batas atas yang nilai 1 yaitu 1, kemudian batas bawahnya itu dia batas bawah yang nilai 1. Untuk relatifnya sendiri kami membagi ini mah berarti ada di sini ya. Untuk frekuensi kumulatif dibagi dengan total dari data yang kita punya ya. Jadi ada 100%, sedangkan yang satunya ini 1 dibagi dengan total semua data yang kita punya, yaitu ada di 0,03%. Untuk relatifnya sendiri ini dari J5 berarti di sini ya, dari frekuensi kumulatif yang kurang dari kumulatif kurang dari maksudnya. Kurang dari, lalu dibagi dengan semua total data yang kami punya, yaitu ada berkisaran 99,97%. Lalu untuk satunya ya, ada berkisaran 100%. Ini sama ya, dari rekomendasi positif sama review total. Untuk negatifnya sendiri hanya sisi 1 ya.
Jadi menggunakan rumus yang sama pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya sama. Untuk ya bisa dilihat ya, untuk rumusnya sama seperti rumus-rumus yang kami gunakan di tabel rekomendasi seperti itu. Dan ini adalah tabel diagram garisnya ya, menunjukkan ya seperti ini. Mungkin bisa dilanjut ke yang satunya ya. Nah, di sini yang untuk normalisasi 3 angka 8 koma. Di sini kita menggunakan masih sama dengan jumlah nilainya yaitu 1 sampai 10 dengan intervalnya adalah di 0,1. Lalu di sini ada frekuensinya dan juga di sini ada di disfrek kumulatif atau kuantitatif? Kumulatif ya. Kumulatif yang lebih besar dari itu dia di sini mulai dari 2924, 21, 7, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Itu menggunakan perhitungannya itu adalah kolom yang di sini yang sebelumnya ini itu dikurangi dengan yang di sini. Nah, jadi hasil dari ini adalah hasil pengurangan dari yang ini. 21 ini didapat dari ini kurang ini, kemudian dan seterusnya. Nilainya terus ke bawah dikurangi dengan baris yang sebelumnya, baik dari kolom DFK ini dan juga yang frekuensi ini. Kemudian yang ini itu didapat dengan menjumlahkan baris sebelumnya yang ini dijumlah ini yang untuk mendapatkan ini dengan cara ya ini ya, dijumlahkan yang ini dijumlahkan dengan yang ini begitu. Lalu ini untuk yang relatifnya. Ini tadi ada kesalahan dikit. Lalu berlaku juga untuk yang berlaku juga untuk yang tabel positive review, kemudian negative review dan juga review total. Dan di sini ada diagram garis untuk masing-masing tabelnya ya, baik itu untuk yang kumulatifnya dan juga untuk yang relatifnya. Di sini itu perbentukan diagramnya itu seperti ini karena nilainya itu dari frekuensi 2900-an di sini itu mendekati ke ini. Yang lainnya tuh dia jatuh kan. Soalnya yang lainnya tidak mencapai ke nilai 1000. Kita lihat di sini kan hanya rata-rata berkisar di 1, 14 dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sekian ya dari pemaparan mengenai pengolahan dataset game Steam pada bulan Maret 2025. Mungkin sekian dari video kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan dan bisa kita diskusikan. Silakan mungkin untuk teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih kami ucapkan. Saya Valen dan teman saya Nabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.